Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mbah Parto. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih mencintai seni budaya Jawa, khususnya umumnya seni budaya Indonesia. Pada saat ini kami akan membuka apa arti seni budaya Jawa yang dalam konteks bunga kembar mayang. Bunga kembar mayang itu adalah janji seorang pengantin laki-laki dan temanten perempuan. Yang janjinya begini, temanten laki-laki dan perempuan ini berjanji berjalan yang lurus, kata lain jujur dalam kehidupan untuk masuk rumah tangga. Nah, kejujuran ini, lurus ini, di situ dilambangkan pohon jambe yang lurus sehingga nantinya bisa berkembang seperti mayang jambe yang bisa membuat harum namanya, harum sejarah kehidupannya di dalam kehidupan. Dan juga kalau sudah harum bagaikan mayang jambe, maka orang akhirnya akan menilai sejarah yang baik seperti sejarahnya para pahlawan. Lebih tinggi lagi sejarahnya beliau Rasulullah SAW. Dan akhirnya menjadi buah yang dinamakan jambe. Walaupun dua antara suami dan istri atau temanten laki-laki dan perempuan, ini adalah satu hati seperti hatinya jambe untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah arti daripada kembar mayang secara makro. Secara mikro, kembar mayang itu ada 5. Di situ yang pertama adalah pohon pisang. Pohon pisang ini kaki temanten laki-laki dan perempuan janji bersama. Apabila belum mendapat keturunan, dia senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar secepatnya diberi keturunan untuk menyambung nasab daripada orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Di situ lambangnya seperti pohon pisang. Pohon pisang itu walaupun ditegur beberapa kali, maksudnya dipotong ya, namun kalau masih ada bunggelnya, ini akan tetap tumbuh terus. Nah, tumbuh itu kalau belum keluar buahnya, dia tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah keluar buahnya, dia tanpa dipotong akan meninggal sendiri. Itulah ya lambang daripada pohon pisang. Dan yang kedua adalah pohon beringin. Pohon beringin ini lambang daripada 2 sisi pengayoman dan 2 derajat yang pangkatnya tinggi. Artinya apa? Kalau nanti diberi amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa putra atau putri, ini dapat mendidik anaknya dan sampai dewasa, dan juga akhirnya juga mengabdun nikahkan putra putrinya
ini gambarannya adalah melindungi anaknya, putranya. Itu pohon beringin, melindungi, tempat berlindung. Dan yang kedua, pohon beringin ini lambang derajat dan pangkat yang tinggi. Apabila teman-teman putra maupun putri ini diberi amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa pangkat yang tinggi, ini dia akan bisa mengayomi rakyatnya. Maka pohon beringin ini tanpa ditandur ya, ini biasanya di tempat-tempat kabupaten, kecamatan, kelurahan, ya, istana negara, gubernuran, ini tanpa ditanam biasanya tumbuh dan nanti baru dipindah ke tempat strategis. Itu adalah pohon beringin, lambang pengayoman. Jadi kalau jadi pemimpin nanti bisa mengayomi daripada rakyatnya, bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu pohon beringin. Tapi ini saya sentil sedikit aja, karena ayat yang tersirat ya, itu sudah terjadi bahwasanya pohon beringin ini banyak yang dibonsai, juga pohon sembojo itu juga banyak yang dibonsai. Apabila ya baik menowo ada seorang pemimpin yang lupa, bukan mengayomi, bukan melindungi warganya, rakyatnya, tapi mementingkan diri sendiri, itu tidak salah. Menurut saya itu lupa. Jadi orang lupa, yang mestinya mengayomi rakyatnya tapi mementingkan diri sendiri, itu adalah lupa. Saudara sebangsa setanah air, penggemar Mbah Parto. Dan selanjutnya adalah gagar mayang. Gagar mayang itu bunga jambe atau bunga pohon jambe yang sudah meletek. Gagar itu daripada gagar otak, arti peribahasaan gagar meletek. Ya, meletek, mekar. Jadi bunga jambe yang sudah mekar dari mancungnya. Artinya apa? Artinya kaki temanten dan nini temanten ini sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, akan berdiri sendiri untuk membentuk satu keluarga. Yang keluarga itu bisa menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena apa? Mayang jambe ini kalau belum mekar, belum gagar, ini masih dibuntel oleh mancung. Ya, masih dibuntel oleh mancung. Jadi siapapun, baik laki-laki dan perempuan, kalau walaupun sudah dewasa tapi belum abdul nikah, itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Seperti mancung yang masih tanggung jawab pohonnya itu. Maka zaman dulu ada ya, tahun 50-an, itu namanya ya, itu majalah Kuncung. Majalah Kuncung itu biasanya membawa spanduk, tambah apa di situ masalahnya yel-yel perjuangan, zaman berjuang 50-an sampai 60-an sampai 65 gitu. Di situ itu adalah pertanda bahwasanya majalah Kuncung itu majalahnya anak-anak. Maka orang Jawa mempunyai kepercayaan, kalau punya putra-putri sudah abdul nikah tetapi belum diadakan yang namanya
acara temu pengantin itu orang Jawa biasanya mengatakan bahwasanya anaknya belum mekar kehidupannya, belum mekar keilmuannya, belum bisa membangun kehidupan rumah tangga sendiri secara hakiki karena belum meledak, belum mekar. Itulah yang namanya gagal mayang, itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah kemuning. Jadi bunga kemuning yang banyak itu biasanya di kuburan-kuburan itu. Kemuning itu artinya apa? Kemudi yang bening, artinya dalam kehidupan berumah tangga kaki temanten dan ini temanten itu mengerjakan apapun selalu dimanage dengan hati yang dingin, hati yang bening, ya. Sehingga tidak gerusa-gerusu, akhirnya keliru. Ini diresapi betul dalam perjalanan kehidupan dengan hati yang bening, kemudi yang bening dengan hati yang bening. Itu kemuning. Setelah itu yang kelima itu adalah Janur. Diambilkan dari Asmaul Husna, Cahaya Nur, Jaan Nur. Ya. Jaan Nur itu pun juga ada lambang-lambangnya. Di situ dilambangkan seperti burung merpati. Kaki temanten dan ini panten berjanji seperti burung merpati. Burung merpati itu kalau sudah dijodohkan, ya, ini merpati laki-laki tidak mau, ya, senang atau kawin dengan merpati lain kalau bukan jodohnya. Itu burung merpati. Sebaliknya yang perempuan itu tidak mau kawin dengan merpati lain laki-laki yang bukan jodohnya. Itu di situ. Dengan harapan kaki temanten juga begitu. Ya. Selalu ya mengingat kepada istrinya, kalau laki-laki kalau perempuan suaminya, hanya itu maunya. Maka perlu diketahui merpati itu kalau mau cuk brono ya bercengkrama gitu pasti lololoan. Dan setelah itu apabila bertelur yang perempuan, yang laki-laki itu menunggu di luar. Apabila sudah bertelur, ya telurnya 2, yang laki-laki angkrem, yang perempuan cari makanan. Kalau yang perempuan angkrem, yang cari makanan yang laki-laki. Dan di situ pun apabila yang laki-laki pergi keluar, yang perempuan ini loh kalau dimasuki doro lain mesti geger doal-doal, tidak mau. Itu adalah janjinya kaki temanten putra maupun temanten putri. Sehingga apabila itu tadi benar-benar dijalankan, maka dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, cahaya ilahi, ya, cahaya Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyinari kaki temanten dan ini temanten. Sehingga apa yang dicari, apa yang dicari ini bisa terwujud menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid-dini wal akhirah. Bapak Ibu Saudara sekalian sebangsa setanah air, bunga kembar mayang ini adalah milik daripada widodari dan malaikat. Ya. Widodari itu ya jujur, malaikat itu ya jujur. Makanya tidak sembarang orang boleh membawa. Kalau diejawantakan, implementasikan, itu yang membawa kalau laki-laki, yang laki-laki masih suci, yang belum pernah menjamah perempuan. Kalau perempuan yang masih suci, belum pernah dijamah oleh
laki-laki. Jadi bahasa Jawanya laki-laki tor gitu, kalau perempuan ya perawan dir gitu. Itu adalah sarana untuk membawa sekar atau bunga kembar mayang sebagai janji kaki temanten dan mimi temanten. Perlu diingat, janji itu kalau tidak dilaksanakan, ini yang berjanji kena tagih ya utang. Janji gak dilakoni podo karo duwe utang. Kalau sumpah seperti Al-Quran di atasnya, ini adalah dosa kalau tidak menjalani. Begitu ya. Dan maka bunga kembar mayang ini juga dinamakan sebagai sarana kehidupan yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Sebab apa? Sebab bunga kembar mayang ini tidak boleh dibeli. Bunga kembar mayang ini ditebus. Tebusnya dengan apa? Dengan perbuatan, dengan perilaku kehidupan. Maka di situ oleh para leluhur-leluhur kita itu dinamakan nebusnya dengan satak sawe atau setali punjul sakubang. Artinya apa satak sawe? Satak sawe itu adalah satak itu satu takwa, ya, menjalankan perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan. Sawe itu satu gawe, dan menjalankan perintah Tuhan yang Maha Kuasa ini juga bukan cuma di bibir, tapi dijalani benar-benar dalam kehidupan budi pekertinya setiap hari-harinya. Itu satak sawe. Dan juga dikatakan setali punjul segubang. Setali punjul segubang itu kalau dulu setali itu 25 sen, gambarnya bintang-bintang gitu jalan saya. Dan segubang itu uang berat, tembogo itu seperti keroan, sekarang dibuat keroan. Apa artinya setali punjul segubang? Setali itu kalau sudah mendengar panggilan Gusti, sudah mendengar timbalan Gusti, misalkan di kiri kanan ada adzan, ya, di masjid-masjid ada adzan, itu selekasnya menjalani kewajibannya untuk menjalankan sholat. Itu namanya segubang. Setali punjul segubang, nek wis krungu timbalane Gusti enggal tu mantan. Itu bunga kembar mayang. Saudara sekalian yang dihormati, yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ ada tembangnya. Tembangnya begini kalau tidak salah. Jroning rina tan satu asri ana wahyu ning yuwana kang tumurun tumarete sang klepu dewa Ndaru sekar mayang kembar meranani kang dadi syarat sarana srana ning kamulyan yuwana kang jinangka
sasedyaning temanten kakung putri kekah beja nikata. Itu tembang yang mengantar biasanya kalau nebus kembar mayang diiringi oleh itu. Banyak Mas Yan. Saudara-saudara sekalian, penggemar Mbah Parto yang kami muliakan, mungkin ada dari salah dalam kami mengucap, ada perkataan yang kurang berkenan hati saudara-saudara sekalian. Kami manusia biasa hanya bisa memohon, ya, memohon lunturing sih bang samudra bangsomo dumateng panjenengan sami. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin yang juga ya masih mencintai budaya sendiri, budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Saya kira mudah-mudahan budaya Jawa itu bisa tetap ngeremboko, ngerembuyung di hati kita masing-masing, sehingga budaya Jawa itu tidak terkikis, hilang oleh budaya-budaya yang lain. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.